Salam sejahtera, selamat hari Minggu, selamat memuji Tuhan. Beribadahlah sungguh-sungguh kepadanya. Serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Ibadah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, baiklah kita membuka hati untuk Tuhan. Kita menyatu dengan firman-Nya. Tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengatakan kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Jala dogma, hibur aku, Tuhan Yesus. Kehidupan kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Minggu tanggal 27 April 2025. Dalam Minggu Quasimodo Geniti, songo poso-poso ne baru tu. Adapun teks khotbah hari ini terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Yesaya 55 ayat 1 sampai 5. Saudara, kita ikuti bersama-sama. Demikian dituliskan di sana. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti?
dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, sekali lagi kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat memuji Tuhan. Muliakanlah Dia, Tuhan, dalam segala sisi kehidupanmu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap orang, termasuk saudara, selalu merindukan yang terbaik dalam hidup ini. Dan tidak salah manusia berkompetisi, berlomba untuk meraih idaman, bahkan kerinduan hatinya, menggapai visi, misi, dan tujuan akhir. Bila saya bertanya, sesungguhnya apakah yang menjadi tujuan akhir hidup saudara? Apakah start di dunia ini dan akan finish juga di dunia ini? Ataukah saudara start di dunia ini, pada akhirnya akan finish di surga kelak? Ketahuilah, Tuhan selalu memberikan peluang dan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bisa mengubah, mentransformasikan sesuatu yang Tuhan anugerahkan menjadi sebuah kenyataan yang pasti, dalam arti menggapai visi dan misi kehidupan kekal, buah dari apa yang kita lakukan saat ini. Namun lebih dari itu, kita selalu percaya bahwasanya Allah turun tangan dan campur tangan pada setiap rencana kita. Bangsa yang telah dipilih, dibangkitkan, menjadi penghantar berkatnya ke dunia ini, juga diberi kesempatan agar mereka hidup di jalan kebenaran. Israel yang memiliki julukan bangsa pilihan, bangsa Allah dari seluruh bangsa di dunia ini. Yang sekalipun bangsa ini acap kali menyakiti hati Tuhan, menciptakan persembahan atau tari-tarian yang menyenangkan hati mereka sendiri, bukan hati Tuhan. Bahkan bangsa ini acap kali menjadi pemberontak. Mereka melakukan dosa dan kesalahan tanpa takut pada Tuhan. Rasa-rasanya mereka menyombongkan diri karena dengan predikat bangsa Allah itu, Allah sesungguhnya murka atas perbuatan itu. Tapi Allah masih memberi kesempatan. Bahkan saat bangsa itu terbuang oleh karena kesalahan dan dosa, Allah meraih mereka, mengambil mereka kembali, menjemput mereka kembali dari pembuangan itu dan dihantar ke tanah kedamaian, ke negeri perjanjian, negeri yang menjanjikan keselamatan dan sukacita.
Disitulah Allah menunjukkan peran aktif sebagai Allah yang sungguh-sungguh Allah yang luar biasa, yang sungguh mengasihi umatnya tanpa batas. Lebih dari itu, maka timbullah seruan untuk menghibur bangsa itu dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Bukan saja sebuah hardikan, tapi Allah menawarkan sebuah hal yang mencengangkan. Dia katakan, hai kamu yang haus, yang lapar, mari minum, mari makan tanpa bayar. Terimalah gandum, terimalah semua tanpa uang. Perkataan itu mengartikan siapa yang datang pada Tuhan pasti dipenuhi. Tidak usah memikirkan seberapa banyak yang kubawa uang ke sana. Tapi Tuhan berpesan, jangan pernah sia-siakan apa yang Tuhan berikan bagimu. Pakailah apa yang daripadamu untuk menolong orang lain. Bahkan bisa meringankan kesusahan orang lain. Dengarkanlah semua Israel. Kamu akan memakan buah yang manis dan terindah. Dengarkan aku. Sesungguhnya aku akan menetapkan kamu menjadi saksi dan harus memenuhi janji. Allah menetapkan bangsa itu sebagai bangsa yang utuh, yang terpilih, yang terurapi, bahkan menjadi bangsa yang terberkati. Allah memanggil mereka. Bangsa itu pun sesungguhnya merasakan kehidupan mereka tanpa Tuhan tiada arti. Si patah saya sopo-sopo seni baru tuh buru penasida. Dimeme, disuapi, disulangi. Si patah terjalu di matanya ni. Alebu habahin. Ikosoni mah di bata tu bangsone. Dia judo di haul. Asa tung lasol hani bangsoi. Jalamu bada sidia sian aka pangalohona sidia naselau. Saudara, dalam khotbah kali ini kita diingatkan betapa kuatnya janji Tuhan kepada umatnya melalui nenek moyang terdahulu, katakan lewat Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dari janji itulah terukir indah persahabatan dan keselamatan yang terwujud di kemudian hari. Sungguh luar biasa yang dalam perjanjian baru hal itu dikabulkan Tuhan melalui kedatangan Yesus Kristus, anak yang tunggal, menjadi sang juru selamat dunia yang rela berkorban tanpa pamrih. Selanjutnya, kita diingatkan iman kita harus tumbuh, berkembang dan berbuah hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemberi kehidupan. Masa depan kita adalah ditentukan masa lalu yang penuh dengan pergumulan, pengalaman, kepahitan, dan kita mau belajar dari masa lalu, dan kita mau mentransformasikan masa lalu itu menjadi masa depan yang ceria. Kehidupan umat Tuhan selalu berproses menuju kebaikan. Demikian kita bersama-sama umat atau gereja Tuhan dimanapun berada. Bukalah pintu hatimu. Bertobatlah, ubahlah semuanya. Sehingga perjanjian itu dulu tidak kabur. Perjanjian itu akan tetap kuat dan tidak terombang-ambing. Perjanjian itu punya tujuan di mana kita harus menguduskan Tuhan dalam segala sisi kehidupan kita. Dalam perspektif apapun, Tuhan harus didahulukan dan Tuhan harus dimuliakan. Janji harus dinyatakan dan dilakukan sebaik mungkin. Kita semua adalah bangsa Tuhan, HKBP dan gereja-gereja lain
adalah umat pilihan Tuhan. Kita bangsa dan kita gereja-gereja yang juga dipilih Tuhan menghantarkan keselamatan kepada sesama dan di dunia ini. Jika saudara mau dalam konteks keselamatan yang dari Tuhan, di mana kita sudah melewati fase-fase penderitaan, bahkan kematian dalam minggu-minggu kemarin, yang diawali dari passion atau hari-hari yang mencekam, hari-hari yang menderita yang dialami Kristus, pada akhirnya berubah atau bermuara pada sukacita dengan kemenangan dan memenangkan pertarungan, dan Yesus pun mengalahkan kematian. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan kita bersama-sama. Namun setelah kita menerima kemenangan itu, kita punya tugas yang cukup berat hari ini. Tugas tanggung jawab yang besar, mengabarkan firman Tuhan dan mempersaksikan keselamatan yang dari Kristus, serta Tuhan yang sempurna, yang luar biasa dalam perjalanan hidup kita dan di dunia ini. Saudaraku, saatnya kita masuk dalam hati yang kudus, hati yang bersemangat, dan hati mempermuliakan Tuhan setiap waktu. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudaraku. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari Minggu yang kudus ini. Minggu Quasimodo Geniti. Songo poso-poso di baru tubuh. Dalam satu tema, dengarlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dengarkanlah Tuhan, kamu akan hidup. Kami siap mendengarkan Tuhan. Seruan panggilan-Mu Tuhan akan membuka hati kami setiap waktu padamu. Dan kami siap menjadi pengikut-Mu dalam nama Yesus. Amin. Sukses bahagia selalu. Tuhan memberkati. Amin.